Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bil mahabbati fima bainahum fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana akrimna bil mahabbati fima bainana waj'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, yang kami muliakan, hamba-hamba yang dijamin oleh Allah pada pagi hari ini, seperti yang disabdakan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang bisa melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia di dalam jaminan dan perlindungan serta tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anda semua adalah hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun anda, dan juga yang bisa menghadiri majelis atau sholat subuh berjamaah ini, dijauhkan oleh Allah dari kemunafikan. Suatu ketika Nabi bertanya tentang orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Di waktu sholat subuh Nabi bertanya, di mana si fulan? Di mana dia? Tidak ada ya Rasulullah. Kemudian esok harinya bertanya lagi, di mana fulan? Tidak ada ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya lagi, di mana fulan? Tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, inna hataini salataini, sungguh dua salat itu, athqalus salati alal munafiqin, paling beratnya salat bagi orang munafik. Dua salat itu apa? Salat isya dan salat subuh. Artinya anda telah dipilih oleh Allah di sini karena Allah ingin membersihkan anda semua dari kemunafikan. Bisa menghadiri majelis seperti ini, salat subuh berjamaah di masjid, kenikmatan yang luar biasa. Dan tadi kami sebutkan jaminan dari Allah ini adalah jaminan keimanan yang paling istimewa. Maka barang siapa yang salat subuh berjamaah tidak akan, insya Allah tidak akan mati su'ul khatimah. Jaminan keimanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau orang faham salat subuh ini adalah untuk kita membuat perubahan dalam segalanya, baik perubahan secara lahir dan batin, mulailah dengan salat subuh berjamaah. Yang ingin membuat perubahan, mungkin ada orang ahli maksiat yang ingin tobat kok berat dan susah, masih sering tercebur dalam kemaksiatan, kehinaan, mulailah dengan salat subuh berjamaah. Rumah tangga kehidupannya kok susah, dari sholat subuh berjamaah. Bahkan yang ingin mendapatkan jabatan, mulailah dengan sholat subuh berjamaah agar di saat menjadi pejabat-pejabat yang benar. Yang ingin kaya, mulailah dengan sholat subuh berjamaah agar perjalanannya mencari rizki ditanggung dan dijamin oleh Allah, sehingga rizki yang didapat adalah rizki yang berkah dan halal. Sholat subuh berjamaah adalah istimewa. Maka anda telah dipilih oleh Allah untuk bisa berkumpul di sini melakukan sholat subuh berjamaah, karena di sini ada banyak keistimewaan. Sebagian ulama mengatakan sampai 150 keistimewaan sholat subuh berjamaah. Belum lagi jika anda, dalam hadis disebutkan man shalla al-ghadata, maksudnya sholat subuh
fi jama'atin, dalam berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk di sini menyebut nama Allah, artinya tidak sibuk urusan dunia, menyebut nama Allah, termasuk di antaranya seperti ini makamnya makam zikir, hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit, thumma shalla raka'ataini, kemudian nanti melakukan salat 2 rakaat setelah matahari terbit, salat 2 rakaat, falahu ajru hajjatin wa umratin tamataini atau tamatan, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahalanya haji dan umrah sempurna. Nah ini, maka beruntunglah anda semuanya. Dan makna tatlu syamsi, sampai matahari terbit ini, kebanyakan ulama mengatakan sholat duha. Jadi setelah terbit matahari, nunggu sesaat 10 menit, kemudian melakukan sholat 2 rakaat minimal, itu akan mendapatkan sepahala seperti pahalanya orang haji dan umrah. Ini kebanyakan ulama. Sebagian ulama, dan ini boleh diambil, melakukan sholat isyraq di saat terbit matahari, melakukan sholat 2 rakaat, tidak harus nunggu 10 menit atau 15 menit. Ada 2 pendapat, tinggal anda pilih. Kalau anda memilih pendapat yang kedua, boleh, dan itu pendapat sebagian para ulama juga. Artinya anda saat ini berada di satu keistimewaan, kemuliaan yang kami cintai juga, kami muliakan para alim ulama yang ada di sini, dan juga pejabat pemerintah. Kami dengar dari Pak Wakil Bupati juga bisa datang, dan semoga pejabat-pejabat percontohan yang bisa menghadiri tempat mulia semacam ini, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga beliau-beliau yang bisa hadir di tempat yang seperti ini, tempat mulia, majlis subuh, salat subuh berjamaah, lalu menghadiri majlisnya sekalian. Baik hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, ketahuilah bahwa siapapun yang bertemu di dunia dengan saudaranya hendaknya punya niat. Semoga pertemuan kita saat ini adalah, dan niatkan ini, niat yang benar. Semoga pertemuan kita saat ini adalah muqaddimah pertemuan kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh semua pertemuan ini jika tidak membuahkan pertemuan nanti di surga, maka itu pertemuan sia-sia. Biarpun bapak dan anak, ibu dan anak, jika bukan untuk ketemu di surga nanti sia-sia. Dan awas, biarpun ibu dan anak pun ternyata di akhirat bisa menjadi musuh. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Biarpun itu anak nanti di akhirat sudah tidak ingat ibunya yang menyusui, jika ibunya tidak mengajak kepada kebaikan, bahkan anak akan menuntut agar ibunya masuk neraka jahanam. Karena apa? Di dunia pertemuannya tidak dibangun karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada niat. Kita bertemu saat ini, mari kita niatkan semoga menjadi sebab kita bertemu kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh pertemuan pernah dikisahkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, nanti itu ahli surga, dan semoga kita semua ahli surga. Ahli surga itu kalau sudah masuk surga itu rindu, bernostalgia, ingin bertemu dengan orang-orang yang pernah ditemui dulu waktu di dunia. Kenangan indah di saat bersama-sama melakukan kebaikan waktu di dunia. Dan ada satu ahli surga itu mencari, sudah ketemu sahabat-sahabatnya, berkunjung, yatazawarun, mereka saling kunjung. Ada satu sahabat yang tidak ada. Kemudian ahli surga ini mencari, tetap tidak bertemu. Lalu ahli surga ini bertanya kepada malaikat penjaga surga, wahai malaikat penjaga surga, aku punya satu sahabat kok tidak ada di surga ini, saya cari kok tidak ada. Kalau istilah mencari ahli surga itu jangan dibayangkan mencari orang di dunia, semua dimudahkan oleh Allah. Jadi pengen apapun sudah didatangkan, jadi nggak ada, nggak pakai pesawat pun bisa menjangkau mana-mana. Ini ukurannya bukan ukuran dunia. Kalau kita nyari orang kan susah, di sini bukan. Ahli surga itu mudah ketemu. Saya pengen ketemu fulan, dimudahkan ketemu. Saya ingin ketemu ini, dimudahkan bertemu. Lalu orang ini bertanya kepada malaikat penjaga surga, wahai malaikat penjaga surga, ada satu orang sahabatku kok tidak ada di sini. Malaikat menjawab, di akhirat ini hanya ada 2 tempat. Kalau tidak di surga maka di neraka. Jika dia tidak ada di surga maka tempatnya di neraka. Ketakutan dia, mungkin sahabatku di neraka, mungkin. Akhirnya bertanyalah kepada malaikat penjaga neraka. Setelah bertanya kepada malaikat penjaga neraka, spontan dijawab, betul, si fulan sahabatmu itu ada di neraka.
Apa kata ahli surga? Dia memohon kepada Allah, ya Allah, aku masih ingat kenangan indahku dengan dia dulu waktu aku duduk sesaat di dunia. Aku pernah bertemu sesaat di dunia karenamu ya Allah, karenamu. Maka dengan pertemuan singkat itu ya Allah, angkat dia ke surga ya Allah. Maka seketika itu disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang kecebur neraka ini diangkat ke surga oleh Allah berkat pertemuan di dunia yang sesaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan di dunia sesaat karena Allah. Pertemuannya bukan karena pangkat, pertemuannya bukan karena dunia, tapi pertemuannya hanya karena Allah. Ternyata menjadikan sebab orang tersebut diangkat ke surga. Maka semoga ini tidak ada yang kepleset ke neraka. Akan tapi ingat, dengan pertemuan indah semacam ini, kalaupun ada yang kepleset akan diangkat oleh yang lainnya. Semoga saya juga tidak kepleset. Kalau seandainya kepleset, Anda yang bakal mengangkat saya. Semoga tidak masuk neraka. Neraka tidak enak biarpun sedetik. Neraka tidak enak biarpun 1 menit. 1 menit neraka ngeri. Jangan mengentengkan neraka jahanam. Nah, mau disetrika setengah menit saja mau punggung kita. Punggung kita disetrika. Setrika itu hanya panasnya segini gedenya. Taruh di punggung setengah menit, 5 detik. Ayo, siapa yang mau? Neraka mengerikan, neraka pedih, neraka sakit hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka. Semoga kita tidak masuk neraka jahanam. Tapi ingat, berkat pertemuan-pertemuan mulia semacam ini juga menjadi sebab kita akan selamat daripada hukuman Allah di neraka jahanam. Nah, kita perlu membangun pertemuan ini yang indah karena Allah. Pertemuan yang dibangun atas dasar cinta. Dan ingat, cinta ini membuat kita indah. Yang bikin susah ini adalah di saat kita itu saling benci. Coba kalau orang hidupnya saling benci ini di dunia sudah nggak enak, belum di neraka nanti nyungsep ke neraka. Kalau orang saling benci itu ngelihat mobilnya saja sudah sesak nafas, ngelihat rumahnya sesak, ngelihat ayam pelungnya itu, ayam pelung banyak di sini, ngelihat ayamnya sudah sesak nafas. Nasib buruk tuh orang yang punya hati pembenci. Dia diseksa sebelum seksa. Jadi semua rasa sakit itu biasanya kalau sudah nempel baru sakit, kecuali penyakit hati yang namanya benci dan dengki itu belum apa-apa sudah sakit. Melihat mobilnya orang sakit. Akan tapi kalau orang sudah hatinya penuh dengan kecintaan, hiburannya, tetangganya beli motor ikut seneng padahal dia nggak beli, tetangganya beli mobil ikut senang, tetangganya mendapatkan kebahagiaan ikut senang. Begitu mudahnya orang yang hatinya bersih untuk mendapatkan hiburan dan kesenangan. Tapi sang pembenci, sang pendengki itu hidupnya capek dengan kebencian. Maka pekerjaan yang luar biasa besar yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa hidup indah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah kalau orang hidupnya saling mencintai karena Allah, akan dicari kelak di akhirat. Yang dikatakan padang mahsyar menyeramkan, mengerikan. Katanya Masya Allah, matahari secengkal di atas kepala kita. Ternyata di situ ada hamba-hamba Allah yang mendapatkan perlindungan, dan di saat itu tidak ada perlindungan dan pertolongan kecuali perlindungan dari Allah, yaitu mereka orang yang saling mencintai karena Allah. Bahkan dipanggil dan disuruh oleh Allah, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia saling mencintai karena aku, al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, hari ini akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindunganku. Allah. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan payung Allah. Maka saat ini ayo kita tata hati kita, bagaimana kita bisa hidup saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan kebencian, hilangkan dengki. Dan kita harus memulai dari mana kita mulai menanamkan kecintaan ini. Untuk menanamkan kecintaan, mulailah dari kerinduan kita untuk mengirim kebaikan kepada saudara kita dan menjauhi segala malapetaka dari saudara kita. Ini menyuburkan makna kecintaan. Berupayalah kita setiap saat untuk mengirim kebaikan untuk saudara kita. Dan mengirim kebaikan untuk saudara kita yang paling mudah adalah, kalau yang mudah saja belum bisa, yang lebih susah bakal susah. Yang mudah mengirim kebaikan untuk saudara kita dan lakukan ini, nggak pakai modal ternyata.
kebaikan, mengirim kebaikan kepada saudara-saudari kita, yaitu membiasakan kita untuk mendoakan. Doa pakai modal? Nah, doa tidak pakai modal. Mulailah dari ini. Biasakan di antara kita saling mendoakan. Saling mendoakan saudara kita, khususnya di saat berpisah, kita tidak bertemu. Itu doa yang tulus dan ikhlas. Kalau mendoakan orang di depan mukanya, misalnya ada Pak Haji ngasih sarung sama kita, lalu kita doain Pak Haji semoga rezekinya banyak. Wah, ini bisa minta tambahan baju koko. Jadi doa yang paling hebat adalah doa kita untuk saudara kita di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Lakukan ini. Dia akan menumbuhkan kecintaan, akan memangkas kebencian di hati kita. Semarah apapun kita hendaknya, kita biasa untuk mendoakan saudara kita dengan doa-doa kemuliaan, doa kebaikan. Dan jangan sekali-kali Anda mendoakan doa kejelekan untuk saudara kita itu. Karena apa? Ingat, itu adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi tidak rela kalau dia sengsara. Nabi tidak rela jika ada orang masuk neraka. Maka kita pun harus mencintai orang ini. Mau tidak mau harus kita paksakan, dimulai dengan cara mendoakan. Dan lakukan ini semuanya. Mungkin orang berkata mudah mendoakan. Jangan berkata mudah. Ini pekerjaan yang paling berat. Nggak pakai modal, ternyata jadi berat. Dan mendoakan khususnya lagi, karena kita belajar membersihkan hati. Bukan belajar melakukan kebaikan saja, belajar membersihkan hati. Kalau sudah hati bersih, kebaikan semua akan mudah dilakukan. Khususnya kita mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Orang yang pinjam duit nggak balik-balik. Kita doain, ya Allah semoga rezekinya banyak. Pinjam duit gak balik-balik, kalau ditemui malah cemberut lagi, melengos lagi. Waduh, beli mobil, beli motor, gak bayar utang, gimana? Marah atau tidak? Dicari susah, kita akan marah. Tambahin doa. Mungkin ada orang memfitnah Anda, menggunjing Anda, menyakiti Anda, mengambil harta Anda. Bahkan kalau ada orang mencuri barang Anda, kalau Anda menduga itu orang yang beriman, apa salahnya sih mendoakan? Seperti lidahnya para orang-orang soleh, barangnya dicuri, doanya begini, ya Allah jadikan itu curian terakhir baginya ya Allah, dan ampuni dia. Menata hati ini, mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita, dan pastikan Anda bisa. Pastikan Anda bisa. Jangan tertipu dengan sujud kita, ternyata di dalam hati kita penuh dengan kebencian dan kedengkian. Alangkah banyaknya orang yang memperbanyak sujud dan sujud dan sujud, akan tapi dengan orang lain ada kebencian. Maka caranya adalah ini, mendoakan khususnya orang bermasalah dengan kita. Dan jangan biasakan menyimpan dendam kepada siapapun, semarah apapun kita, hendaknya kita tumpangi dengan doa-doa kemuliaan dan doa kebaikan, semarah apapun kita. Sekurang ajar apapun dia, awas nanti malam ya, nanti malam awas. Ngapain nanti malam? Awas pokoknya nanti malam. Sholat 2 rakaat, ya Allah semoga rizkinya banyak ya Allah, suaminya tambah soleh ya Allah, anaknya baik-baik ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Istimewa ini. Jangan menjadi pendendam, naudzubillah. Nggak ada gunanya, akan rugi orang mendendam. Ada orang sifatnya mendendam. Kalau sudah marah sama seseorang, awas ya, aku tuntut nanti di akhirat. Akhirat, tuntut di akhirat. Tahu akhirat? Padang mahsyar. Ketahuilah di padang mahsyar itu mengerikan, lihat. Yang dikatakan matahari sejengkal di atas kepala kita. Ada orang berjalan dengan keringatnya, ada berenang di darah yang busuk. Ada orang yang berjalan dengan kepala, macam-macam keadaan di padang mahsyar. Dan orang munafik dan orang kafir menemui keadaan padang mahsyar, mereka takut dan takut sampai mereka pada berkata, ya Allah, tersiksa kami di padang mahsyar, keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus masuk ke neraka. Gak ngerti kalau neraka lebih pedih lagi. Itu orang kafir dan orang munafik. Padang mahsyar mengerikan, puluhan ribu tahun di padang mahsyar. Akan tetapi lihat, hai hamba Allah, di situ ada beberapa kelompok manusia. Di antaranya adalah orang yang hidupnya di dunia tidak menyimpan dendam dan dengki kepada seseorang. Ternyata saat itu lihat, dipanggil oleh Allah, ainal mutahabuna bi jalali, mana orang yang hidupnya di dunia dulu nggak punya dendam, saling mencintai, sini dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dibawa oleh Rasulullah.
Yang padang mahsyar dikatakan puluhan ribu tahun ini, ternyata bagi orang yang hidupnya indah di dunia dengan cinta, maka padang mahsyar ini akan dilewati seperti yang disabdakan Nabi, ma baina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, yang katanya puluhan ribu tahun tidak akan ditemui lagi. Ayo, rombongan orang yang hidupnya saling mencintai akan bersama rombongan Rasulullah meluncur ke surga. Sekarang tanyakan, tuh yang mau menuntut di mana tuh? Tuntut tuh, ketinggalan. Ngapain kau nyimpen dendam? Aku tuntut tuh, ayo tuntut. Rombongan Nabi Muhammad sudah ke surga, ini masih sibuk menuntut karena mengurusi dendam di dalam hatinya. Harus kita pangkas itu dendam. Semarah apapun kita, jangan sampai kita membiarkan dendam subur di hati kita, dengki subur di hati kita. Jangan. Semarah apapun kita dengan seseorang, dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan kehidupan di dunia akan berakhir. Sejahat apapun dia akan berakhir jahatnya dia kepada dia. Dan kalau anda ahli iman lalu sabar dengan kejahatan seseorang, memang kita menuntut hak kita, iya, akan tapi tetap kita tidak boleh mendoakan doa yang jelek. Kita menuntut hak kita misalnya, tapi tetap doakan, ya Allah semoga kau berikan dia kesadaran. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Dia telah zalim kepadaku, ampuni dia ya Allah. Ampuni. Jangan doakan doa jelek kepada siapapun. Nah ini, kalau orang sudah biasa mendoakan yang baik, Masya Allah, indah hatinya. Jangan biasa mendoakan yang jelek. Bahkan kalau kami sering ya guyon, tapi benar-benar juga tidak apa-apa. Begini, kalau anda marah seperti orang kepada seorang, mungkin anda tidak bisa melihat wajahnya, oke, karena terlalu bikin pegel dia. Melihat wajahnya, nek bahasanya kita. Saya tidak, kalau lihat dia tidak kuat. Dia terlalu besar kejahatannya, boleh. Anda tidak melihat wajahnya, boleh. Tapi tidak boleh menjadi benci. Sayyidina Muhammad SAW beliau tidak mau melihat wajahnya Wahsy. Wahsy itu adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Setelah masuk Islam, Nabi tidak mau melihat wajahnya. Bukan Nabi benci, akan tapi Nabi teringat pamannya. Tapi ini sudah masuk Islam. Tapi Nabi tidak membenci, tidak, karena ini umat beliau dan sahabat beliau. Ternyata Nabi tidak memandang Wahsy, menjadikan Wahsy bersemangat untuk dipandang Nabi. Sampai berjanji, seperti aku pernah membunuh paling bagusnya manusia, maka aku berjanji akan membunuh paling jeleknya manusia. Sehingga apa? Dibayar utangnya Wahsy yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah. Wahyi diberi kesempatan oleh Allah untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab, orang yang paling dusta saat itu dan pembenci Islam, dibunuh oleh Wahsy. Selesai. Akhirnya Wahsy bersama Rasulullah SAW. Ini satu contoh, Nabi tidak melihat wajahnya, tapi tidak boleh kebenci, tidak boleh benci. Kita mungkin marah kepada seseorang, saya tidak kuat kalau lihat dia, duitku diambil berjuta-juta ini, enggak. Tapi pun demikian anda tidak boleh mendoakan doa-doa yang jelek, doa yang baik. Bahkan doanya begini sajalah, enak-enak, ya Allah semoga dia masuk surga. Tapi gini aja tambahin, ya Allah, karena surga luas ya Allah, kan tingkat-tingkat, pokoknya saya bedanya, tingkatnya beda agar saya tidak lihat dia ya Allah. Masih nggak bisa, ini keterlaluan betul manusia ini. Ya pokoknya ini, jangan nuruti dendam di dalam hati anda, kebencian di dalam hati anda. Pokoknya doain kebaikan, doa baik, ya Allah berikan kebaikan kepada dia, semarah apapun kita. Ini adalah kunci yang harus kita miliki. Ini adalah modal besar. Nggak ada artinya anda mendendam kepada siapapun, nggak ada gunanya. Kemudian ini mendoakan orang yang berbuat salah kepada kita, ini kok berat banget ya. Ini kayak melakukan operasi besar ini. Operasi besar ini. Oh, nggak bisa Bu ya. Nggak bisa. Baik. Kalau memang anda berat, saya kasih obat bius. Memang dalam operasi kan begitu. Kalau mau nanti dadamu dibelah, ya udah kasih obat bius, diam aja. Maka saya kasih obat bius. Mau ya? Mau. Obat bius dia yang ngasih ini Rasulullah. Rasul yang memberi kita obat bius agar kita tidak ragu mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Minum obat bius ini. Apa sabda Nabi SAW? Nabi menyebutkan bahwasanya ma min abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al-malaku walaka bimithlin. Nabi menyebutkan tidak ada seseorang muslim yang mendoakan saudaranya di saat saudaranya tidak ada di hadapannya, kecuali malaikat mereka mengatakan engkau dapat duluan. Obat bius di sini adalah, ya wahai para, ada satu doa yang sangat mujarrab dikabul oleh Allah
Tidak usah nunggu umroh. Sebagian orang kalau mau berdoa, nanti saya mau umroh, mau doa di sana, kelamaan ya kalau punya duit. Ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Ini saya mendapat pesan dari guru-guru mulia kami. Kalau hajatmu yang sangat mendesak, cari orang yang paling kurang ajar kepadamu, kemudian kau doakan dia dengan doa kebaikan, maka malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Ayo, beres kan? Ini obat bius, masih nggak bisa lagi. Keterlaluan ini. Jangan daftar masuk neraka, ngeri neraka itu. Jadi kalau anda mendoakan orang lain, orang yang bermasalah dengan anda, orang yang menyakiti anda, ya Allah, anda pengen anaknya soleh, anda pengen rezeki yang banyak, anda pengen apa? Doain aja orang kurang ajar itu. Ya Allah, doain semoga itu orang kurang ajar kepada aku, kau beri rezeki yang banyak ya Allah. Semoga istrinya solehah, anaknya baik-baik ya Allah. Malaikat menjawab, malaikat berdoa untuk kita, untuk anda, walaka bimithlin, engkau mendapatkan seperti yang engkau panjatkan. Oh, kurang dosisnya kurang tinggi ini. Apalagi ini? Ini mujarab dan lakukan ini semuanya. Bahkan sebagian orang itu, sebagian para orang itu kalau tidak diganggu sama orang itu nunggu kapan ada orang ganggu saya, biar buat modal saya berdoa nih. Tidak ada yang ganggu saya ini. Jadi jangan merasa pusing diganggu. Jangan merasa pusing. Dan ini akan, kalau sudah makna kecintaan ini tumbuh indah. Antara pedagang-pedagang makna cinta, antara ustadz dengan ustadz makna cinta. Tapi kalau sudah kebencian ada di dalam hati seorang hamba, tidak pandang itu saudara, kisah Qabil Habil akan terulang kembali. Bermusuhan dengan adiknya, bapaknya sama ibunya rebutan waris, gak ada henti-hentinya. Padahal dia jago umrah, jago haji. Itulah orang masuk neraka lewat Mekah. Na'udzubillah, gak sadar. Karena apa? Kebencian di dalam hatinya, permusuhan di dalam hatinya. Maka lihat, biasakan mendoakan orang lain. Ini muqaddimah, ini masalah kecintaan. Biarpun waktunya sudah habis, nanti bertemu lagi pada yang ini baru muqaddimah ibu pun. Muqaddimah ini, muqaddimahnya sudah berat ya Bapak. Muqaddimah ya berat, gimana isinya nanti? Nah, semuanya ringan-ringan. Kita tidak mengajar yang berat, kita mengajar yang ringan, yang indah-indah coba ya. Nah, kalau sudah orang saling mencintai itu indah. Jadi buah atau faedah dari kita mendoakan orang lain, yang pertama adalah menjadi sebab doa kita dikabul oleh Allah. Satu. Yang kedua, memangkas kebencian dan dengki di dalam hati kita. Jangan dituruti kalau anda dengki pada seseorang, anda punya toko kecil, toko sebelah kok gede banget. Ini yang repot, berat. Toko sebelah gede, yang belanja pakai mobil-mobil. Sementara kita punya toko kecil, belanja beras 2 kilo, mie. Tatanya suruh doain, ya Allah semoga tetanggaku yang tokonya gede semakin gede. Berat banget ini. Ya, nggak bisa doa, makanya nyungsep terus kita punya usaha. Mestinya kalau tetangga kita dengan rezeki yang melimpah, kita doain, ya Allah tetanggaku itu orang kaya, ya Allah jadikan dia orang kaya ahli surga, dan jadikan dia orang kaya yang baik, ya Allah. Karena doa anda dikabul oleh Allah, tatanya besok datang kepada anda, mau nggak mustahil diajak kerjasama, anda pun terangkat bisnisnya. Kan ada orang yang berjuang ternyata untuk orang lain, kan ada, dan anda dapat bagian karena dia orang baik. Tapi kalau dia tetap jahat, anda akan tetap digiles. Kalau anda mendoakan jelek kepada orang yang pinjam duit kepada anda, ada orang tuh baik, cuman jeleknya kalau pinjam duit nggak balik-balik, kan gitu ada kan? Baik dia, sholat iya, ini iya, baik, cuman giliran pinjam duit itu cuek. Nah, karena anda marah, anda doain doa yang jelek. Doa jelek anda dikabul oleh Allah, ternyata dia sekarang tambah kejahatannya, bukan pinjam duit nggak balik-balik, akhirnya besok mulai nyolong, anda yang dicuri lagi, kan rugi. Nah, makanya jangan doain jelek deh, rugi, anda dapat batunya nanti. Jangan memaksa untuk doa jelek. Ini wajib kita doakan yang baik untuk siapapun. Di kalangan para ustadz pun jangan ragu. Kalau ada majelis ustadz sana, ya Allah makmurkan majelis ini, jadikan yang belajar orang-orang soleh ahli surgamu semuanya. Sebab kalau namanya hasud itu bisa menjangkit, hasud dan benci bisa menjangkit orang-orang bodoh, bisa menjangkit orang pandai sekalipun, bisa menjangkit orang bodoh. Bahkan Imam Ghazali mengatakan la hasada ka hasadil ulama. Kalau sudah di kalangan ustadz pun terjadi saling kebencian, lebih serem lagi ngalah-ngalahin pedagang. Kalau pedagang itu nanti bisa bertemu dalam kebutuhan yang sama. Misalnya saya pedagang beras,
Anjingan Umar juga berdagang beras. Naudzubillah, anggap saja musuhan dunia ini, naudzubillah, anggap saja berumama. Ini kan musuhan dunia sesaat, ataunya ada penjualan beras murah. Biayanya 100 juta, saya punya 50 juta. Kalau saya beli 50 juta nggak boleh. Saya bisa komunikasi. Ustaz, beli yuk, murah ini, barang murah. Bisa ketemu sama-sama bisnis. Bisa besanan kok. Tapi kalau kebencian masalah ilmu, masalah inilah hasadul ulama. Dikata ulama, kalau terjadi kebencian serem, umat yang jadi korban. Semuanya kalau punya sifat benci, lihat Qabil Habil karena dengki dan benci. Maka dari itu ayo, dengan biasa mendoakan orang lain dengan doa-doa kebaikan, khususnya orang yang bermasalah dengan kita, itu untuk memangkas kebencian. Bahkan kami selalu mengingatkan, jika ada dua orang bersahabat, jika Anda bersahabat kok mereka lupa mendoakan di saat berpisah, maka ingat kedua-duanya adalah pendusta. Persahabatannya hanya pengen makan bareng atau numpang di mobilnya saja. Naudzubillah. Dua bersahabat kalau belum bisa mendoakan di saat berpisah, dua-duanya pembohong dan pendusta. Lihat diri Anda sendiri, tidak usah nengok orang lain. Kita ngukur diri kita karena hati kita yang tahu. Hati orang kita tidak tahu, akan tapi kita pulang dari tempat ini, ayo kita berusaha untuk menjaga hati kita, menanamkan kerinduan, kecintaan kepada sesama. Sebab-sebab hilangnya cinta yuk kita pangkas. Kalau kita marah dengan seseorang, kita tumpangi dengan panjatan-panjatan doa. Ini yang baru yang pertama. Setelah itu baru ditingkatkan nanti yang kedua. Dengan apa? Insya Allah pertemuan yang akan datang, mukadimahnya memberi kebaikan. Memberi kebaikan itu adalah ya, apakah kita datang, misalnya ada orang mendapatkan rezeki, kita datang kepada yang mengucapkan selamat, Masya Allah. Mungkin kita ngedemet, beli mobil, beli mobil duluan ya. Masya Allah Pak Haji, beli mobil banyak bagus ya Allah. Sudah ada garasi mobilnya belum? Taruh di rumah saya aja man. Nah, diperangi dong. Jangan dituruti. Memberi kebaikan. Sudahlah, kalau Anda punya marah dan benci kepada seseorang, di samping mendoakan tadi, obat yang mujarab begini. Saya marah, Anda marah pada seseorang, agar marah Anda hilang, kasih duit. Ibu kalau marah sama seorang kasih duit, Bu. Kalau nanti marahnya tidak hilang, bencinya tidak hilang, saya ganti duitnya. Oh, Nabi yang mengatakan tahabu, saling memberi hadiah akan menjadi cinta. Jadi kita marah sama seseorang, marah benar, 1 juta hilang. Mau marah gimana, kasih duit hilang. Coba mujarab ini, bukan malah Anda menjauhkan dari kebaikan itu. Ini langkah selanjutnya. Sekarang ada orang hilang duit tapi seneng, ada atau tidak? Anda punya anak pengen beli sesuatu, tak taunya Anda mikir nggak punya duit, akhirnya nabung. Anak Anda pengen sekolah di mana, biaya mahal, pengen misalnya melanjutkan pendidikan di Hadramaut misalnya. Tak taunya nggak punya duit, butuh berapa 30 juta, anaknya pinter, hebat, nggak punya uang, Anda nabung, tak taunya giliran punya duit, Anda bisa memberangkatkan. Seneng atau tidak? Seneng kan? Padahal Anda kehilangan duit. Lah kok bisa seneng? Karena Anda mencintai anak Anda. Nah, kan? Hilang duit seneng. Karena dengan cinta. Makanya kalau sudah ada cinta, ini kebaikan mudah dilakukan. Berderma segala macam, Allah. Hiburannya enak. Baik, ini saja mungkin. Masih ada waktu? Kalau ada waktu saya beri kesempatan tanya jawab. Karena kami ingin kenal lebih dekat. Pengajian sudah cukup, nggak usah banyak-banyak. Ini saja 2 diamalkan beratnya setengah mati kok ya. Tapi wajib diamalkan, dipaksa. Setiap hari Anda paksa. Lidah Anda harus berani berucap doa biarpun hati masih mengingkari. Ya Allah, semoga rezekinya banyaknya ya Allah. Harus paksain. Karena demi menjaga hati Anda. Adapun tadi yang disampaikan oleh Anjingan Umar tentang program kami sampaikan. Kami tidak mengundang kepada aghnia saja. Sebab pejuang tidak dari aghnia saja. Dari orang yang tulus ingin berjuang bersama kami karena Allah. Jadi kita di mana-mana berada, kami ingin membuat satu jaringan. Di situ macam-macam. Kita di tempat-tempat lain, mulai dari kalangan asatidz, para ulama, sehingga nanti kita ingin berbuat perkumpulan. Dan yang kita bangun adalah perjuangan bukan untuk kita, bagaimana kita membuka kesempatan untuk semuanya bisa berjuang. Makanya biasanya kami itu pengen buat stasiun radio di setiap tempat. Untuk siapa radio? Ya bukan untuk saya saja, siapapun ustadz yang mau bergabung, oke, bisa ngisi radio, mungkin stasiun televisi, membuat pondok dan sebagainya.
Yang penting marak hidup, saya ingin menggerakkan seperti itu. Habis itu saya tinggal tidak kesini lagi juga nggak apa-apa, kan begitu. Yang penting sudah jadi program, ada pesantren, ada televisi, ada radio, ada program dakwah marak. Setelah itu kita bisa pindah ke tempat lain, nggak usah datang lagi kan boleh. Nah, kan? Jadi kita pengennya adalah program ini berjalan. Dan siapa yang berjuang di sini tidak harus orang kaya, orang yang punya niat, orang punya doa di tengah malam, orang yang hatinya bersih tadi. Termasuk di dalamnya adalah pejabat juga boleh, orang kaya juga boleh. Cuman ingat siapapun mungkin. Nah, pejabat boleh masuk di sini untuk berjuang. Hanya mungkin ada rambu-rambu di sini. Yang kami inginkan adalah Anda berjuang dengan yang Anda miliki, bukan miliknya orang lain. Artinya begini loh, yang diberi oleh Allah ilmu dengan ilmu Anda, yang diberi oleh Allah kekayaan dengan kekayaan Anda. Pejabat dengan jabatannya. Artinya dengan jabatannya apa? Ya mungkin masalah urus izin dan sebagainya. Bukan dari duit pemerintah untuk program dakwah kita. Duit pemerintah, program pemerintah teramat banyak. Ini sudah kami komando di mana-mana. Sebab ada sahabat kami di beberapa tempat sudah terlanjur berjuang, membuat jalan kepada bantuan pemerintah dan sebagainya. Ternyata kami tidak menerima bantuan pemerintah. Bukan kita membenci pemerintah, tidak. Kami lebih senang jika ada orang kaya di sini tersentuh hatinya lalu berbuat baik, maka selamatlah dia. Nah, ini tujuan kita membawa orang selamat. Coba kalau dapat pembantuan dari Pemda, Buya Yahya di Cianjur mendapatkan dana 20 miliar. Saya pengen tahu yang selamat dari orang kaya siapa nanti? Nggak ada yang ikut bergabung dengan kami kan? Orang kaya cuma mengatakan, oh dapat 20 miliar. Nah, semakin yang kaya semakin pelit, semakin gigir. Jauh dari Allah, rugi saya. Maka saya tutup di sini, tidak ada. Kami hanya ingin, misalnya ada pejabat, jangan duit pemerintah, duitmu sendiri. Nah, itu. Nah, itu, duitmu sendiri. Karena apa? Aku ingin engkau selamat. Orang kaya, duitmu. Bagi yang tidak punya kekayaan, Anda boleh menyampaikan kepada orang lain. Ada program besar di sini. Yang kami rindukan apa? Ada lahan, ada bangunan di atasnya. Yang ngurusi siapa? Anda. Cuman saya akan membuat menertibkan. Ada pengaturan, ada program, ada manhaj, ada ini. Harus, karena harus. Kalau tidak ada aturannya, nggak beres. Dan kami berharap bahwasanya buat pondok yang gratis. Nah, ini berat lagi saya bebani. Pondok yang gratis. Harus begitu. Maka ini perlu orang-orang yang niat karena Allah SWT. Bukan hanya orang punya duit loh ya. Punya duit gak punya niat gak berarti. Ya 5.000 saja ngeluarin duit 5.000 dan milih yang paling jelek 5.000-nya. Ini kita perlu orang yang sadar dengan perjuangan. Ini kalau sudah nanti bertemu dengan para pejuang-pejuang, lihat mudah. Jadi termasuk kami dengan kawan-kawan kita di Jawa Timur membuat pondok pesantren. Kemudian di Batam ada stasiun radio, di Pontianak stasiun radio, di Bogor stasiun radio. Radio itu adalah dakwah yang paling gampang zaman sekarang. Saya duduk di tempat ternyata sudah didengar di mana-mana. Para ustadz-ustadz, para anjengan ini duduk di sebuah tempat ngisi, bahkan semua majelisnya direkam nanti bisa diputar lagi. Manfaatnya besar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pondok pesantren mencetak kader ulama. Mencetak kader ulama, lihat, kita mati ternyata orang yang kita didik, yang kita biayai itu terus belajar, mengajar dan mengajar dan mengajar. Kita di alam barzah mendapatkan kiriman pahala kemuliaan. Itu mungkin tadi yang disampaikan, bukan mengundang orang agriak saja, tapi mengundang orang yang ada himmah niat untuk berjuang di jalan Allah. Ayo, apa yang kita buat? Pondok boleh, stasiun radio nanti akan kita cari komunikasi. Mungkin di sini ada dari pejabat, mungkin ada tahu kanal-kanal kosong, kita akan ambil. Alatnya nanti gampang, kita kirimi alat. Kalau orang Cianjur nggak mau belikan alat, kita carikan alat. Tetangga, orang Bandung juga bisa, orang Bogor juga bisa. Nah, sebab dalam berbuat baik harus berlomba-lomba, nggak boleh ketinggalan. Karena apa? Umat ini rusak gara-gara apa? Program tidak jelas. Karena pondok ini penting, pondok ini yang menyelamatkan umat. Stasiun radio, televisi ini adalah sebab kerusakan umat. Kita ingin membangun dengan cara bagaimana mereka merusak, dengan itulah kita akan membangun. Semoga Allah memilih ahli-ahli surga yang bisa berkumpul dengan kita. Ini saja, insya Allah. Jika ada waktu kita tutup bertanya jawab. Baik, silakan mau tanya jawab biar semakin dekat kita. Baik, karena waktu yang tinggal 20 menit, kalau ada yang mau bertanya, kami minta singkat saja. Tujuh poin tidak perlu banyak. Dan seperti yang disampaikan oleh Buya, kalau tadi saya sampaikan akan ada pesan awal seperti itu, mohon maaf. Oleh karena itu kepada konsorsium yang 38 anggota, kami mohon untuk supaya program ini cepat berjalan, bisa bergabung juga nanti jam 10. Pada seluruh anggota konsorsium dari semua ormas
kita sama-sama bergabung agar mudah cepat berjalan. Kami tunggu juga sampai jam 10 atau jam 11 di Atapa. Baik, yang mau tanya silakan. Ya. Paling dekat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kita mendoakan, tapi bagaimana kalau utangnya jutaan dan sulit untuk membayar pada dia kaya? Lebih baik kita bebaskan atau doakan saja. Baik. Orang utangnya banyak, tapi dia kaya. Pertanyaan, apakah kita doakan sama dibebaskan? Yang paling pertama dan utama adalah kita mendoakan. Biarpun setelah itu kita masih menagih kepada dia. Kalau Anda membebaskan, kemuliaan di atas kemuliaan, tapi tidak semua orang mampu dengan itu semuanya. Intinya adalah jangan sampai Anda menyimpan marah dengan dia lalu dendam. Maka doakan, ya Allah, utangnya banyak, sering lari-lari, ya Allah. Kan enak doa yang baik, barang mungkin diterima oleh Allah. Ya Allah, semoga kau beri kesadaran kepadanya, ya Allah, sehingga dia bisa bayar utang, sehingga tidak ada beban nanti di akhirat. Aku takut kalau dia utangnya kepada yang lainnya saja juga, ya. Doakan, nomor satu doa. Kalaupun setelah itu Anda menuntut dengan cara yang baik dan mulia, kalaupun dia melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak boleh. Itu kadang-kadang setan beginilah, ini dahsyatnya setan. Setan itu kalau masukkan orang ke neraka itu adalah dengan begitu. Orang pinjam duit gak balik-balik. Makanya yang pinjam duit biar masuk neraka. Sama dua kakak beradik berebut waris. Maka orang setan mengajari orang agar merebut waris saudaranya. Yang merebut waris masuk neraka bersama setan. Yang direbut waris dia adalah ahli surga. Mestinya kan begitu. Orangnya asalkan sabar. Cuman orang setan gak seneng dia masuk surga. Sama setan dibisikin, tuh lihat abang lu ngambil duit, tuh lihat mobilnya bagus, umroh, mulai sesak hatinya. akhirnya mulai ngomong gunjing dengan istrinya, tuh biarpun dia haji umroh, itu kan duit kita yang pakai yang lagi. Mulai menggunjing, lihat anaknya pun ditanamkan, itu rumah bagus tuh milik pamanmu, itu adalah duit kita sebetulnya. Akhirnya apa? Anak, istri, dan dia sendiri punya kebencian. Akhirnya setelah itu, benci ini menghantarkan ke neraka. Setan tepuk tangan. Yang satu masuk neraka karena mengambil hak saudaranya. Yang kedua masuk neraka karena ada kebencian dan dendam. Nah, intinya memerangi dendam tadi. Kalau ternyata setelah itu membebaskan, kemuliaan yang luar biasa. Sambil berkata, aku ingin petik nanti di akhirat. Ini orang paham akhirat. Nah, luar biasa. Dan Allah bakal ganti, jangan khawatir. Banyak contoh yang demikian itu. Ya bebaskan supaya dia tidak ada beban. Aku tidak ingin dia masuk neraka. Oh, ini istimewa wali berjalan di atas bumi itu. Kekasih Allah berjalan di ahli surga, berjalan di atas bumi. Kalau punya hati lapang, duitnya diambil masih aku relakan. Nah, ini biar itu kadang terjadi pada orang yang sangat awam sekalipun. Hatinya laka, nggak tegaan, kasihan dan sebagainya. Apalagi ingat di akhirat nanti hukumannya besar. Aku nggak tega dia masuk neraka. Sudah aku relakan saja. Ini adalah martabat tinggi. Cuman yang paling pertama dan utama adalah baik di saat kita merelakan atau menuntut, kita harus bisa mendoakan doa yang baik agar tidak tumbuh kebencian dan dengki di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya ibu-ibu. Yang saja. Mohon maaf kepada ibu-ibu, ini banyak SMS saya. Kata suara Buya nggak jelas. Oh sayang, ini yang kurang. Nanti insya Allah saran Buya kepada kami malam kalau bisa Masjid Agung nanti masang mic-nya kecil-kecil. Kita menemukan beberapa masjid besar. Ada 12 SMS, mohon maaf, emang beginilah. Saya juga bingung, beginilah Masjid Agung. Sudah, mohon maaf kepada Masjid Agung, mohon maaf. Tidak ada kebencian demi Allah. Emang beginilah Masjid Agung. Mohon maaf, enggak. Pas saja atau ke depan. Atau kasar keras-keras yang keras saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Buya terkait dengan banyak hal yang tadi disampaikan. Apakah hal tersebut bisa dilakukan bagi orang-orang yang tidak bersih hati? Jadi artinya, apakah hal itu harus kita membersihkan hati dulu? Yang kedua, kalau orang melakukan seperti itu mungkin kita bisa berusaha untuk doakan dan lain macam sebagainya. Tetapi kalau terkait dengan sebuah kritikan untuk diri kita, misalnya
saya dikritik secara pribadi tentang banyak hal dari diri saya. Apakah kita juga mungkin melakukan itu karena biasanya kritikan itu menyinggung diri dan mampu meluapkan emosi. Baik. Sehingga muncullah sejumlah permasalahan di antara orang-orang yang dikritik itu. Baik, Masya Allah. Baik. Ibu yang di belakang, kalau tidak jelas, kalau jelas angkat tangan. Sekarang saya jauhkan mic ya. Jelas? Lebih jelas? Angkat tangan kalau jelas. Jelas? Enggak jelas. Ibu harus pengajian khusus nanti dengan saya. Ini memang saya paling bermanu adalah ibu insya Allah nanti akan diputar ulang videonya. Kalau gitu akan diputar ulang videonya, nanti ibu bisa minjem, kumpul lagi majelis ibu-ibu, bapak-bapak, diputar lagi nanti videonya, karena harus besar, harus mendengar, karena sayang. Makanya saya itu kalau menghadiri majelis itu nomor satu adalah karena saya bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak pakai sound pun orang belakang denger. Nah, saya bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi saya nomor satukan sound. Kalau mengerti begini nanti saya buat sound. Saya bawa sound kecil tadi sebetulnya. Saya buat sound kecil kedengaran semua di sini. Saya mobil ada sound kecil. Kalau kasusnya begini saya persiapkan dengar semuanya nanti. Saya bawa mobil sound kecil. Jadi sound kecil itu suaranya lantang kayak tuak kecil itu, tapi kemana-mana. Mohon maaf ibu, insya Allah. Tapi yang penting ibu niatnya benar, insya Allah hatinya bersih nanti. Baik, sayang kalau tidak mendengar. Ada pun pertanyaan, mana yang lebih dahulukan, mendoakan atau membersihkan hati? Ketahuilah bahwasanya yang justru yang kami sampaikan itu adalah untuk membersihkan hati. Orang hatinya kotor itu capek. Orang hati kotor itu capek. Dendam, benci, sombong. Pertanyaan yang kedua, kalau Anda dikritik, kalau saya dikritik, dikritik itu kan ditunjukkan kejelekanku. Coba begini, permasalahannya adalah kesombongan di dalam diri kita. Kritik itu adalah agar kita lebih baik, aslinya kan begitu. Contoh, Imam Ghazali buat contoh begini. Kalau ada suatu ketika kritik, kadang-kadang kritiknya pedes. Imam Ghazali, kalau kamu ingin baik itu, cara pertama kamu korek-korek kekuranganmu. Kamu nyari-nyari kesalahanmu sendiri, kekuranganmu sendiri. Cuman ternyata yang pertama ini berat sekali, susah orang lihat kekurangannya sendiri. Maka yang kedua adalah minta tolong ke orang lain, suruh melihat kekuranganmu. Minta tolong koreksi saya dong. Kalau pengen lebih jitu lagi, denger apa kata musuhmu. Musuh itu kerjaannya nyari-nyari kesalahan setiap malam, siang malam itu. Kan paling asik ini. Kenapa kita pusing dikritikin? Kesalahan pribadi ini adalah aku, namanya sombong, ego. Dan kesombongan, keakuan, ego yang sifatnya maknawi atau hisi, yang terlihat dan tak terlihat itu sama sebetulnya. Kesalahan itu kalau miliknya orang lain kadang kita mudah melihatnya, tapi kesalahan diri sendiri itu susah kita merasakan melihatnya. Contoh saja, saya lagi duduk di meja, ibu-ibu nggak usah dengar, ngelihat saja sudah, insya Allah. Saya paling gemes kalau orang nggak dengar. Baik. Misalnya di meja saya lagi duduk di meja, Anda duduk di sebuah meja kantor kayak, tak taunya di meja itu ada ingus. Anda tahu ingus? Umbel, ada ingus. Kesentuh tangan Anda, pasti Anda jijik. Anda orang normal, astagfirullahaladzim, siapa ini buang ingus di sini? Jijik kan? Pasti segera dibersihkan. Baik, ini ingus. Cuman saya bertanya, Anda pernah pilek? Nyantai ya, ingus nyantai, bebas. Padahal bahannya sama. Ingus yang keluar dari hidung Anda sama ingus yang di meja bahannya sama persis. Tapi kenapa dengan ingus yang di meja Anda jijik, tapi dengan ingus sendiri tidak? Ingus sendiri ada akunya. Makanya kadang begitu, kesalahan diri itu susah untuk dilihat, tapi kesalahan orang gampang.
Maka untuk memangkas babnya tadi sama. Kalau kita dikritik ini bab lain lagi. Kita harus senang dikritik oleh seseorang. Diingatkan seseorang senang. Biarpun cara ngingetnya nggak benar, kita harus berpikir sehat. Contoh, di leher Anda ada kalajengking. Tatanya ada orang langsung, kalajengking, sambil dipukul, ceplak, lari kalajengkingnya, sakit. Apa Anda kata? Terima kasih. Apakah Anda perlu berkata, kurang ajar kamu, mestinya pelan-pelan, biar aku kesengat dulu itu? Nggak ada. Ya, cuman kadang-kadang kita ini diatur hawa nafsu kita, diingatkan oleh seseorang, kita tidak bisa. Karena kesombongan di dalam diri kita. Maka kalau ada orang mengkritik kita seperti Sayyidina Umar bin Khattab, lakukan. Sayyidina Umar itu seorang khalifah, nggak main-main, bukan sekedar Pak Bupati atau wali kota. Khalifah, imam besar. Suatu ketika dikritik oleh seseorang. Ya khalifah, kenapa bajumu double begini-begini? Ada kritik masalah baju, sebagian berkritik masalah apa kebijakan. Suatu ketika Sayyidina Umar juga begini ngomong, kalau aku salah tolong ingatkan aku. Tiba-tiba di belakang ada orang ngomong, Khalifah, aku akan ingatkan kau dengan pedangku ini. Apakah Sayyidina Umar marah dikritik begitu? Langsung tanya kepada keluarganya, wahai keluargaku. Waktu itu ada sahabat Nabi yang marah. Ya Khalifah, ini orang kurang ajar, bener. Berani-berani sama Khalifah. Apa Sayyidina Umar berkata, ketahuilah, diam kau semuanya, justru dia yang bakal menyelamatkan aku. Karena dia yang telah menunjukkan kekuranganku. Lalu mengangkat tangan, Allahumma arham man ahdali uyubi, Allahumma fir man ahdali uyubi. Ya Allah, ampuni orang yang telah memberikan petunjuk kepadaku akan kekuranganku. Malah didoakan orang yang kritiki. Setelah itu tanya kepada istrinya, wahai istriku, kamu punya apa? Nggak ada Khalifah, hanya ada satu karung kecil gandum. Kata Sayyidina Umar, bagi dua, separuh buat kita, separuh buat orang yang kritik aku. Nah, kalau kita dikritik langsung keluarin duit. Syukron, makasih. Nah, beres ya. Cuman sayang ibu di belakang tidak dengar. Nasib dah, insyaallah ibu nggak dengar apa. Insyaallah. Oke, masya Allah cukup. Sepertinya itu cukup. Baik. Juga kita perlu doa beliau. Baik, masya Allah. Biar doanya agar lebih panjang dan lebih banyak yang dijawab. Karena doa yang dilakukan setiap doa satu ijabah. Kalau banyak doanya banyak dijawab. Oleh karena itu cukuplah saja. Masih ada yang Terserah. ya. Baik. Terakhir. Yang keras. Waalaikumsalam. Tentang kritik. Ya, tentang kritik. Bagaimana kalau yang dihina itu bukan diri kita, bukan keluarga kita, tapi agama Allah dan ayat Allah. Baik. Apakah yang harus dilakukan? Ada pembahasannya, ini luas. Ngaji tidak cukup sekali. Ada lanjutannya. Yang kita harus mudah memaafkan tadi adalah segala kesalahan orang kepada kita, urusan diri kita. Kalau urusan agama Allah mah beda. Jangan sampai istrinya tidak sholat, aku sabar, aku maafkan engkau tidak sholat. Oh enggak, gila itu. Bukan itu. Makanya insya Allah ada pertemuan lagi dengan Buya nanti. Jadi ini dosa kepada manusia, dosa. Ada orang berbuat salah kepadaku. Kalau urusan saudaraku, tetanggaku diganggu, saya harus menjaga. Ada orang difitnah, saya akan membela. Tapi kalau aku difitnah, nggak perlu membela aku. Kalau aku diganggu, tapi orang lain, agama khususnya. Jadi memaafkan itu adalah urusan pribadiku, sebab hubungannya dengan aku. Jangan salah tangkap. Al-Quran dihina, misalnya Nabi Muhammad dihina, sabar, kata Buya suruh mendoain. Memang mendoakan tetap, tapi doanya beda. Ya Allah, semoga kau beri hidayah. Dan ini mungkin yang kita lupakan. Kami seru kepada kaum muslimin dan muslimat. Orang yang paling kurang ajar kepada Rasulullah dan Al-Quran ini, memang secara lahir kita harus misalnya harus jihad, misalnya harus ini dan sebagainya. Itu satu sisi. Tapi yang kita sering lupa adalah kita memanjatkan doa di tengah malam. Ya Allah, berikan kepadanya hidayah. Ayo, pernah atau tidak? Karena orang yang paling jahat saat ini bisa ternyata dia adalah Khalid bin Walid suatu ketika nanti. Artinya apa? Khalid itu mula-mula memusuhi Nabi. Paling dahsyat sampai rombongan Nabi itu terpukul mundur waktu perang Uhud itu karena Khalid bin Walid.
Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, wah serem dia. Siapa yang nggak takut dengan Sayyidina Umar? Melihat orangnya saja orang pada ketakutan. Ternyata begitu mudahnya Allah menjadikan Sayyidina Umar pendukungnya Rasulullah. Sayyidina Khalid bin Walid menjadi panglima terhebat, tidak pernah terkalahkan. Memang kita selesaikan urusannya. Secara hukum iya, tapi panjatan doa. Ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Tapi tetap dituntut, jangan bilang sabar, 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 sabar. Nggak bisa begitu. Tapi doa tetap harus kita panjatkan. Cukup insyaallah ya. Bismillah. Ya, selesai kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan menjadi barokah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang ingin mengikuti pengajian-pengajian kami dengar masuk wilayah Cianjur juga pengajian kami yang bisa diikuti di MKTV sama di JTV ya? Hah? Saya tidak ngerti PCTV ya? Sudah pokoknya itu. Saya nggak bisa PCTV. Saya tidak tahu seminggu setiap hari kalau tidak salah PCTV. Setiap hari di PCTV, kalau di MKTV 3 hari dalam seminggu. Ini dan insya Allah nanti ada radio di Cianjur. Amin. Yang penting harus sambung terus insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan cinta ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari benci kepada sesama kami, jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menfitnah kami mohon ya Allah, jangan kau hukum mereka ya Allah, jangan kau siksa mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan berikan kepada mereka kesadaran. Kami tidak ingin ada benci dan dendam di hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Seperti Engkau mudahkan kami bertemu saat ini, pertemukan kami kelak kembali waktu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ada kakak adik yang bermusuhan gara-gara peninggalan dan warisan, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mudah mengembalikan kepada yang berhak atau memaafkan ya Allah. Jangan sampai mereka terus berlarut dalam permusuhan dan kebencian ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon ya Allah, para ulama-ulama yang ada di sini, yang berjuang di sini, berikan kepada mereka kekuatan ya Allah, kekuatan untuk berjuang, dan jadikan mereka ulama-ulama yang saling mencintai karenamu. Tidak ada kebencian dan kedengkian di antara mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang membawa umat kepadamu ya Allah, tapi mereka masuk neraka. Kami tidak rela itu semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang berjuang di masjid ini ya Allah, berikan ketulusan dan keikhlasan kepada mereka semua ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang di tempat ini. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Orang tulus dan orang ikhlas ahli surgamu ya Allah. Orang tulus dan orang ikhlas ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang mempunyai anak yang jauh dari kemuliaan dan kebenaran, kami mohon ya Allah, berkat kehadiran para orang tua ini, kembalikan anak mereka ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal, pasangan orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari mutus tali persaudaraan, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Sebab zina ada di mana-mana, pembangkit syahwat ada di mana-mana. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon, jika
jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka ini hamba-Mu yang masuk neraka gara-gara zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina, bencikan kami kepada zina, dan kami mohon jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari segala yang haram. Kami mohon siapapun yang saat ini masih berada di kubang keharaman, rizkinya haram, wahai Zat yang Maha Mulia, ganti ya Allah dengan usaha yang halal, bersih, lebih berkah, lebih banyak ya Allah, yang halal ya Allah, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, jaga pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jika mereka orang baik, tambah kebaikannya. Jika mereka yang tidak baik, berikan kepada mereka kesadaran dengan kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, pemimpin-pemimpin kami, jika mereka tidak kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, lalu bisa berjuang untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang soleh ya Allah. Jangan Kau berikan kepada kami pemimpin yang merusak negeri ini ya Allah. Ya Allah, kami ingin pemimpin-pemimpin yang soleh ya Allah. Dan kami mohon dekatkan kami dengan orang-orang soleh, orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Orang soleh, orang yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kami ingin saat Kau cabut nyawa kami, saat itu kami sujud dalam solat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam saat kami menyampaikan kebenaran seperti ini. Kami ingin saat Kau cabut nyawa kami berada di majlis yang mulia ya Allah. Kami ingin mati husnul khatimah dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.